Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nailur Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah berikan rahmatnya kepada kita. Allah pertemukan kita di tempat ini, di rumahnya yang mulia ini. Maka tiada lantunan kata yang terindah kita ucapkan kecuali hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu adalah salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Mengucapkan alhamdulillah itu tamla'ul mizan. Menambah berat timbangan kita di sisi Allah kelak. Kemudian kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena alhamdulillah ini kan hari Jumat. Maka siapapun yang melantunkan salawat atas Nabi sekali saja, Rasulullah sampaikan bahwa dia akan dibalas 10 kali lipat. Maka ucapannya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Salawat juga, keselamatan juga teruntuk keluarganya yang senantiasa mendampingi beliau di kala susah dan senang. Terhadap sahabat-sahabatnya yang berjuang keras jiwa raga, hartanya untuk kelangsungan Islam yang mulia ini. Juga teruntuk pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini mungkin tidak seperti biasanya. Karena biasanya insyaallah Ustadz Ismail pembahasannya insya Allah tafsir gitu. Tafsir. Saya tanya kepada Mas Endi, Mas biasanya yang disampaikan beliaunya apa? Tafsir. Ustaz jangan tafsir gitu. Waduh, ini diisi apa?
kisah. Maka kisah itu juga masuk di dalam Al-Quran, bisa masuk dalam tafsir. Nah, saya mengawali kisah yang begitu populer, masyhur di kalangan kita. Yakni kisahnya Alqamah. Sinten sing sampun paham kisah Alqamah? Kisah Alqamah iki wis masyhur lho. Sinten sing jawab? Pripun ceritane Alqamah kuwi piye? Monggo. Alqamah niku hidup di zamannya Nabi. Menjelang akhir hayatnya bagaimana? Menjelang akhir hayatnya, apakah sakaratul mautnya itu mudah atau sulit? Sulit. Sulitnya kenapa? Tidak mendapat ampunan dari ibunya. Sebabnya apa? Waktu dipanggil ibunya, waktu sholat tidak mau menjawab. Ada yang lain? Masa wong siji itu. Masa ini sudah mewakili semuanya ini. Apa podo jawabannya? Ada yang lain? Monggo. Lebih sayang kepada istrinya. Alhamdulillah Bu, jenengan disayang oleh suami. Disayang suami itu kan Masya Allah, luar biasa nggih nikmatnya. Nah, jadi jawabannya ini tadi ada benernya, tapi akhirnya itu yang gak pas. Waktu sholat, nah ibu tadi menjawab lebih sayang sama istrinya. Sebenarnya dua-duanya itu ada ceritanya. Kalau bapaknya jenengan menjawab waktu sholat itu kisahnya Juret. Juret itu hidup di zamannya Bani Israel. Nah, itu sama-sama uququl walidain. Ini yang akan kita bahas insya Allah. Tapi saya ingin membahas yang Alqamah itu dulu. Biar nanti kisah ini bisa membekas dan menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana jawaban tadi, Alqamah itu sahabatnya Nabi yang ketika sakaratul maut itu kesulitan karena tidak mendapatkan ampunan dari orang tuanya, dari ibunya. Ketika ditanya kenapa dia, apakah dia tidak sholat-sholat, apakah dia tidak zakat-zakat, apakah dia tidak sedekah-sedekah, apakah dia tidak puasa-puasa, kenapa? Karena dia lebih sayang kepada istrinya daripada sayang kepada ibunya. Pun kisah ini masyhur dan sering disampaikan untuk menjadi pelajaran bagi umat ini. Tapi juga perlu kita perhatikan. Ya. Kita perhatikan. Apakah kisah ini
benar atau tidak. Soalnya wis masyhur, sudah menyebar di masyarakat, di kaum muslimin. Terus apakah kita itu ikut-ikutan seperti itu? Ada yang bisa jawab kisahnya benar atau tidak? Soalnya masyhur. Mboten enten sing jawab? Wis tak jawab dhewe. Jadi di satu lembar ini dikisahkan ceritanya Alqamah itu yang kesulitan, kemudian Rasul itu menyampaikan panggil ibunya. Ibunya datang, ditanya terkait dengan Alqamah. Kalau tidak ridho, maka akan dibakar untuk meringankan dosanya Alqamah. Yang pada akhirnya ibunya itu tidak tega. Kemudian memaafkannya. Kisah ini bahwa haka itu hikayah atau cerita. Bahwa sesungguhnya kisah ini terdapat di dalam Musnad Ahmad. Juga di dalam hadis Al-Baihaqi. Kemudian di dalam riwayat Uqaili yang semuanya menyampaikan bahwa qissatun maudhu'atun. Kisah ini maudhu'. Maudhu' niku napa artinya? Napa? Palsu. Kisahnya palsu. Kemudian Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya juga menyampaikan fil maudhu'at, beliau menyampaikan di dalam kitabnya itu fil maudhu'at. Di dalam Musnad Ahmad yang ditulis atau diriwayatkan oleh anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad. Jadi anaknya Imam Ahmad itu hanya satu, Abdullah namanya. Beliau menyampaikan setelah ayah saya menyampaikan kisah ini, maka beliau meragukan terkait dengan kebenaran kisah ini. Itu Imam Ahmad. Karena di salah satu periwayatannya itu ada orang yang dinilai oleh ulama-ulama hadis termasuk matrukul hadis atau orang yang ditinggalkan hadisnya. Ada yang mengatakan dhaif, lemah. Ini saya awali ini agar kisah ini jadi pelajaran saja, tapi tidak menjadi kebenaran. Okay. Jadi kisahnya Alqamah itu menurut imam-imam itu maudhu', palsu. Sebab apa? Kalau yang namanya sahabat itu dijamin surga. Yang namanya sahabat. Maka kita itu tidak boleh meremehkan atau menghina mereka. Termasuk ceritanya Sa'labah itu. Termasuk ceritanya Sa'labah. Sa'labah itu piye?
sak labah. Kedonyan nggih. Kedonyan sak labah. Ceritane ngoten nggih. Tapi ini juga diragukan kesohihannya. Kenapa? Sak labah itu adalah salah satu ahlul badr. Salah satu ahlul badr. Jadi Sa'labah itu salah satu orang yang mengikuti perang Badar. Padahal kata Rasul, sabdanya Nabi, siapapun yang mengikuti perang Badar dijamin surga oleh Allah. Kalau sudah dijamin surga, berarti perlakuannya insya Allah sesuai dengan syariat Islam. Nah ini kita hati-hati. Cuman saya ingin berbicara pada Alqamah ini. Ya. Jadi kisahnya itu adalah kisah maudhu'at atau palsu. Nah, ini yang sering kemudian yang harus kita kritisi di belakangnya ini. Boleh memberikan satu pelajaran, tetapi perlu dicantumkan bahwa kisah itu kisah Israiliyat atau kisah apa? Apakah sahih, apakah dhaif, apakah maudhu'. Itu penting bagi kita. Sehingga masyarakat muslim ini, orang muslim itu bisa berpegang teguh terhadap ajaran Islam yang mulia ini. Apakah kemudian ketika cerita itu menjadi cerita yang palsu, apakah kemudian boleh melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Alqamah dalam cerita itu? Kan tidak boleh. Ya. Jadi kita berbicara satu pada kebenaran kisah itu. Cuman bisa diambil satu pelajaran terkait dengan ridho orang tua. Ya. Terkait dengan ridho orang tua. Terutama ibu. Terutama ibu. Tapi jarene anak itu anake bapak. Tapi kok sing mulya ibu iki piye? Jadi nasab itu memang kalau kita berbicara nasab itu kan dinasabkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Cuman kelebihan ibu itu kan sawah. Kelebihan ibu itu sawah. Nah, itu yang menjadikan perbedaan. Yang kemudian ada kemuliaan masing-masing. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berbicara pada kisah yang maudhu'at terkait dengan Alqamah, maka kita kemudian berbicara pada salah satu esensinya, yakni ketika diceritakan bahwa dia itu durhaka kepada ibunya. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 26 insyaallah. Allah firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك lan Gusti Allah iku wis merintah. Wa qadha rabbuka lan wis merintah sapa rabbuka Rabbmu. Tuhanmu. Allah ta'budu ing yen ta sira kuwi ngibadah nyembah. Orang ibadah, orang nyembah illallah kejaba marang Gusti Allah. Illa iya. Kecuali hanya kepadanya Allah. Kemudian Allah perintahkan wabil walidaini lan tumrape wong tuwa loro ihsanan kudune berbuat ihsan. Ihsan itu napa? Ihsan. Kan ana jenenge Ihsan, Ahmad Ihsan utawa Muhammad Ihsan utawa Ihsanuddin. Napa maknane ihsan? Baik yang terbaik. Jadi baik di atas baik itu namanya ihsan. Kapan wis jenenge ihsan, perbuatane kudu apike pol. Kudune ngono. Jadi sesuai dengan namanya. Kapan ana jenenge ihsan, terus tukang korupsi, wis nemen iki nambahan. Allah Subhanahu wa taala sandingkan wabil walidaini ihsanan itu dengan Allah ta'budu illa iya. Allah sandingkan ini. Apa maksudnya? Maksud Allah bahwa sesungguhnya betapa besarnya pengaruh orang tua terhadap kehidupan anaknya. Yang pertama jelas bahwa keadaan kita, adanya kita itu kalau nggak ada orang tua, nggak akan ada. Ada bapak, ada ibu. Makanya Allah sampaikan wabil walidaini ihsana kedua. Tapi saiki zamane ibu tok iku wis duwe anak ngalahno Maryam. Sakniki lho. Gitu. Hati-hati sing duwe anak wedok. Iki padha ngelingno kulone. Disandingkan. Kemudian Allah lanjutkan imma yablughanna indakum. Adapun ketika bulu sudah sampai indakum di sisi kamu kibar dalam keadaan sudah tua. Kibar itu wis kabir ya, kabir akbar besar itu maknanya ya. Atau sudah tua. Au kilahuma salah satu atau kedua-duanya. Fala taqul lahuma uffin. Maka jangan kamu katakan dengan kataan uff. Uff niku napa? Kenapa Allah sampaikan kok uffin ini? Karena itu bentuk
penolakan seseorang atas panggilan atau atas suruhan. Mas, tolong belikan tempe umpamanya. Ah, sik toh. Bentuk penolakan seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini. Walaupun perkataan sekecil itu menjadikan satu permasalahan. Kita yang muda saja ngapunten. Ketika kita nyuruh anak awak dhewe. Terus ono anake dhewe kok ngomong ngono, kira-kira atine awak dhewe piye? Pripun? Gelo nggih. Terus kula tangleti, Pak, Bu sing wis sepuh. Kapan mireng omongan kados ngeten pripun? Tambah sakit. Tambah sakit. Maka ini jadi satu perhatian yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah sampaikan wala tanharhuma dan jangan bentak. Wa qul lahuma qaulan karima dan katakanlah atau berucaplah kepada keduanya dengan qaulan kariman, ucapan yang mulia. Ya kaidahnya kita akan sederhana saja. Kalau kita nggak bisa ngomong api, luwe becik men. Ada satu kisah ini. Ini kisah nyata. Ada orang tua itu nggak tahu apakah dia itu mempunyai beban psikologis atau enggak. Tapi terhadap anaknya itu, Masya Allah. Pandangannya itu terhadap anaknya itu selalu anaknya itu salah. Ya, anaknya itu mau apapun salah. Sampai beliaunya itu cerita. Saya itu kadang-kadang menjadi orang bingung. Loh, gimana Bu? Saya kalau ngomong salah. Kalau diam, salah. Tapi karena sudah menjadi satu kebiasaan, saya itu kebal akhirnya. Nah, ini jadi satu permasalahan juga. Berarti di situ yang kaidah kita ngomong api, kapan raiso ngomong api, ya luwih becik diam. Sewaktu ada yang harus kita sampaikan terkait dengan kebenaran, ya kita sampaikan kebenarannya. Saya juga mengalami hari ini. Dan juga dulu ketika Bapak itu mau meninggal itu. Jadi saya menghadapi beliau yang ucapannya itu Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang itu menyakitkan hati. Tapi Masya Allah, Allah ingatkan dengan ini. Fala taqul lahuma uffin. Hari ini pun begitu, saya dihadapkan dengan ibu saya. Ketika menghadapi beliau itu, Masya Allah. Saya maunya takjak ke rumah sini. Karena beliau di sana, di rumah Tuban itu sendirian. Beliaunya nggak mau. Waduh, ini jadi PR saya. Ketemu gitu, beliaunya pengen curhat.
Tapi kadang-kadang ketika kita sampaikan satu permasalahan, justru menyakitkan hati. Itu sampai saya, ya Allah gimana ya? Mau tak ajak ke sini gak mau. Ya akhirnya kemudian saya harus riwa-riwi hari ini. Jadi biasanya seminggu sekali ke sana. Bahkan bisa 3 hari ke sana. Ya kita berharap bahwa itu menjadi satu kebaikan. Tapi ini kita berbicara anak ini ya. Terkait dengan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan kariman. Ini luar biasa ini. Sinten sing nate pun ngalami ngeten. Sinten? Sing bapake sepuh jenengan. Boten sami ya. Ya. Jadi ya enggak sama. Saya itu kadang-kadang sampai guyon sama istri itu. Kan gini, enak sama ibu. Saya guyonnya begini. Untuk mencairkan satu suasana. Buktine endi sing enak karo ibu. Lah wong dulur-dulure sampean ora gelem karo ibu, mlayu kabeh. Saya guyon gitu. Karena apa? Memang beban berat. Sama orang tua itu beban berat. Wis dimasakno enak-enak ngono ya. Budal dhewe. Masak blonjo masak dhewe. Itu kadang-kadang gimana ya? Sudahlah. Terus habis masak itu nawari. Iki lawuhe le. Ya alhamdulillah ditawari rezeki. Ya kita nikmati. Entah bentuknya masakannya itu gimana itu ya kita nikmati. Tapi insya Allah pasti enak. Ya masakannya orang tua itu pasti enak. Enggak ada masakannya orang tua itu enak. Kecuali lidah kita ya. Kecuali lidah ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada kita terkait dengan kerelaan, keridhaan orang tua. Yang tadi diawali oleh Allah dengan Allah perintahkan agar kita itu tidak menolak ajakannya. Tidak membentaknya, agar kita itu senantiasa berucap dengan qaulan kariman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan anishkurli wali walidaik, agar kamu itu bersyukur atas orang tua kamu, kedua orang tua kamu. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridallahu utawi ridone Gusti Allah. Kuwi fi ridal walidain. Terletak pada ridhonya kedua orang tua. Wasakhitallahu dan kemurkaan Allah, kebencian Allah fi sakhatil walidaini, terletak terhadap kemurkaan kedua orang tua. Ini. Allah itu akan memberikan ridho ketika seorang anak itu mendapatkan ridho dari orang tua.
Begitupun sebaliknya, Allah itu akan memberikan kemurkaannya. Allah itu akan marah ketika kedua orang tua itu atau salah satu keduanya itu murka atau marah. Nah, di sini juga ada pelajaran bagi kita. Sebagaimana kisahnya Alqamah tadi. Ya. Kisahnya Alqamah itu karena katanya dia lebih sayang kepada istrinya. Orang tuanya merasa diduakan. Ya. Wong tuanya diduakan itu marah. Kalau Gusti Allah diduakan lebih marah. Orang tua diduakan itu marah. Sampai Allah itu menurunkan kemurkaannya, kebenciannya kepadanya. Ini pelajaran. Bahwa menggapai ridho itu penting. Juga pelajaran bagi orang tua. Tidak hanya terhadap anak saja. Tapi terhadap orang tua ini juga perlu diperhatikan. Ojo gampang-gampang nesoni anak. Nggih. Ojo gampang-gampang nesoni anak. Sinten sing nate nesoni anak? Kula. Ora sanudo wong kula. Ya. Marah terhadap anak itu hal yang wajar, bisa menjadi satu pelajaran bagi kita sendiri, juga bagi anak. Cuman yang perlu diperhatikan, jangan sampai terucap kaulan apa? Syarran. Ya. Jangan sampai terucap ucapan yang jelek. Ucapan yang jelek, contoh, sederhana. Bocah nakal tenan. Siapa yang pernah mengucapkan begitu? Ini satu pelajaran ini. Ojo gampang-gampang ngarani anake nakal. Nah, ngoten nggih. Ndarai anak iku nakal tenan. Ingat ngoten ini. Jadi ketika saya di sekolah, ketika ngisi parenting ini saya sampaikan itu. Pak, Bu, sampean ojo gampang-gampang ngomongne nang anak kuwi anak kok nakal. Ya. Kalau anak berbuat sesuatu itu wajar. Kadang bisa overthinking lah. Atau overaction lah. Ora sak ado-ado, ngono terus didelok teh. Bocah iki kaya aku nyatane. Udah jangan jauh-jauh lah. Makanya jangan katakan nakal. Itu perlu ditinggalkan. Apa malih ucapan sing mudah terucap. Kurang ajar. Apa ucapan ini itu menjadi ucapan yang jelek. Walaupun itu ada pelajaran. Jadi kan kurang ajar, kan kurang beradab kan menurut. Tapi kan dengan bentakan akhirnya menjadi ucapan yang jelek. Atau jangan sampai ketika terucap kayak ceritanya Juret yang dijawab bapaknya tadi. Juret itu kan sholat. Sampai dia itu ahli ibadah. Sampai punya tempat ibadah sendiri. Duwe masjid dhewe lah penae. Nah, satu ketika
ibunya itu datang mengetuk pintu sambil salam. Kebetulan Juret itu dalam keadaan sholat. Nah, jarine Juret tak jawab salame utawa aku sholat. 3 kali ibuke mulih soalnya ora ana jawaban. Sisuke mara meneh. Ketuk pintu salam. Juret ya pas salat. Jarene Juret, aku iki jawab salam apa salat? Karena dia itu sebagai ahlul ibadah, wis aku pilih salat. Nah, akhirnya ibunya itu gini. Kamu tidak akan meninggal sebelum kamu ketemu pezina. Dongane ibu ngono. Akhirnya kabul. Ya. Satu ketika ada pezina yang hamil. Kemudian dia ditanya, siapa yang menghamilimu? Juret. Loh, Juret yang ahli ibadah itu. Iya. Akhirnya tempat ibadahnya Juret itu dibakar. Kemudian Juret diarak ke pengadilan. Kayak saiki panono wong zina diarak ngono ya. Terus didenda semen. Ah, si Juret ini kemudian ditanya, "Wahai Juret, apakah kamu menzinai wanita ini?" Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah masih menolong Juret. Karena memang kesalahannya di situ, bukan kesalahan yang lain. Si anak itu ngomong, "Tidak, Juret itu bukan ayahku." Nah, akhirnya kemudian dia terbebas dari fitnah itu. Kata raja melihat Juret yang senyum-senyum, kenapa Juret kamu itu kok senyum-senyum? Saya tahu permasalahanku, karena memang ini doa dari ibuku, karena aku tidak mau menuruti panggilannya. Jadi tidak menjawab panggilannya itu adalah salah satu bentuk hukukul walidain atau durhaka kepada orang tua. Wong salat sunah ae lho, nyapa to kok gak ditinggalne. Jawab salah. Wong poso ae, mamane poso sunah, nyapa gak ditinggalne wong oleh jamuan. Nah, jadi kesunahan itu kalau tidak satu kewajiban boleh ditinggalkan. Nah, seperti itu. Jadi pelajaran bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Isra tadi yang terdapat di ngapunten ayat 23-24 itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pertama agar kita itu beribadah kepada Allah. Yang kedua, Allah sandingkan dengan perbaikan atau birrul walidain, perbaikan dengan kedua orang tua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala agar menghendaki kita itu di dalam setiap pergerakan kita ketika kita berhubungan dengan kedua orang tua, apalagi ketika keduanya itu dalam keadaan sepuh, maka jangan menolak ajakannya atau perintahnya selama perintahnya itu benar. Kemudian berucaplah dengan ucapan yang baik. Yang ketiga, jangan membentaknya. Karena memang itu adalah satu cobaan bagi anak yang insya Allah ketika orang tua itu ridho terhadap anaknya, insya Allah Allah akan memberikan keridhoannya yang lebih besar. Insya Allah itu. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo. Monggo Pak, Bu, enten sing ditangletaken apa enten sing dibantah? Semonggo. Saderenge ditutup. Sampun?
Insyaallah ngaten. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan Islam ini dengan benar. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.